Guys, lo pada tahu nggak sih, BPJS Kesehatan baru aja ngeluarin kebijakan baru yang bikin heboh? Ada 5 jenis operasi yang bakal nggak ditanggung lagi per Juni 2026. Tapi yang jadi pertanyaan gede, gimana dengan operasi kesehatan reproduksi atau operasi darurat organ intim? Nah, ini yang perlu kita bahas tuntas. Jadi, berita ini lagi viral banget di timeline, karena banyak yang khawatir operasi yang mereka butuhkan nggak bakal di-cover. Padahal BPJS tuh sebenarnya masih nanggung banyak operasi, cuma ada pengecualian tertentu. Penting banget buat kita melek soal aturan ini, terutama buat Gen Z yang mungkin lagi mikirin masa depan kesehatan reproduksi. Salah paham bisa bikin keputusan salah. Kebijakan ini diumumkan resmi oleh BPJS Kesehatan pada 21 Juni 2026 lewat siaran pers dan banyak pemberitaan. Awalnya sih nggak terlalu rame, tapi setelah banyak influencer kesehatan ngangkat, jadi topik panas. Nah, prosesnya bertahap, ada sosialisasi dulu sebelum benar-benar efektif. Tapi yang bikin gempar adalah daftar operasi yang dikecualikan itu. BPJS Kesehatan dari awal punya aturan main, nanggung pelayanan kesehatan yang medis diperlukan, bukan untuk penampilan atau akibat kelalaian sendiri. Tapi seiring waktu, anggaran kian menipis, jadi mereka makin selektif. Sudah ada beberapa pengecualian sebelumnya, seperti pengobatan mandul, perawatan gigi estetika, dan lainnya. Yang baru ini lebih spesifik ke operasi-operasi tertentu. 5 operasi yang nggak ditanggung itu adalah operasi akibat kecelakaan yang udah dijamin Jasara Harja atau BPJS Ketenagakerjaan, operasi kosmetik atau estetika murni, operasi karena menyakiti diri sendiri, operasi di luar negeri, dan operasi yang nggak sesuai prosedur. Nah, ini yang perlu diingat, operasi yang bersifat medis dan darurat tetap ditanggung. Nah, yang bikin banyak orang bertanya-tanya, bagaimana dengan operasi kesehatan reproduksi? Misalnya operasi kista ovarium, miom, atau tumor pada organ intim? Jawabannya, selama itu bukan operasi kosmetik dan memang diperlukan medis, seharusnya tetap ditanggung. Tapi, ada batasan. Jika terkait dengan kehamilan di luar nikah atau aborsi ilegal, itu tidak dicover. Banyak yang mikir operasi organ intim otomatis nggak ditanggung karena dianggap kosmetik. Padahal itu salah besar. Operasi untuk mengangkat tumor, memperbaiki prolaps rahim, atau operasi darurat seperti perdarahan tetap dijamin. Sayangnya, informasi simpang siur bikin orang panik. Makanya penting banget klarifikasi. Faktanya, BPJS itu jelas. Operasi yang ditolak adalah yang bersifat estetika semata, bukan yang punya indikasi medis. Jadi operasi sesar, histerektomi karena kanker, atau operasi fistula vagina tuh ditanggung. Kuncinya ada pada diagnosis dokter. Kalau diagnosanya adalah penyakit, bukan kemauan pribadi, ya dicover. Dampak langsungnya, banyak orang jadi ragu buat periksa karena takut operasi nggak ditanggung. Padahal, semakin cepat ditangani, semakin murah biayanya. Di sisi lain, rumah sakit juga mulai lebih ketat dalam mengajukan klaim, takut nanti ditolak. Ini bisa memperlambat penanganan pasien yang sebenarnya butuh. Kedepannya, BPJS mungkin akan terus menyempurnakan aturan. Mungkin akan ada daftar positif operasi yang dijamin, atau sebaliknya. Yang jelas, kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi harus meningkat. Jangan sampai karena takut biaya, kita malah nunda pengobatan dan jadi parah. Preventif itu lebih murah. Uniknya, bagi Gen Z yang lebih aware soal body autonomy, aturan ini jadi pemicu diskusi. Mereka mulai bertanya, apa bedanya operasi payudara karena kanker dengan operasi pembesaran? Atau operasi reparasi selaput darah? Nah, BPJS dengan tegas hanya nanggung yang pertama. Ini juga mengedukasi kita mana yang benar-benar medis. Menurut data BPJS, tahun 2025 saja ada sekitar 1,5 juta operasi yang dibiayai. Dari jumlah itu, diperkirakan ribuan kasus ditolak karena masuk kategori yang dikecualikan. Biaya operasi kosmetik swasta bisa puluhan juta, sementara BPJS menganggarkan ratusan triliun untuk kesehatan. Jadi, pemisahan ini perlu. Publik bereaksi keras di media sosial,
Banyak yang ngeluh karena merasa operasi mereka dianggap kosmetik padahal tidak. Ada juga yang mendukung karena menganggap ini menghemat anggaran untuk yang benar-benar membutuhkan. Tagar Babs pilih kasih sempat trending di Twitter. Kontroversialnya, operasi akibat menyakiti diri sendiri termasuk usaha bunuh diri. Namun, banyak ahli kesehatan mental yang keberatan karena korban justru butuh bantuan. Mereka bilang ini stigmatisasi. Jadi, ada perdebatan sengit antara aspek moral, psikologis, dan medis. Kasus serupa pernah terjadi di Amerika dengan Affordable Care Act. Awalnya banyak pengecualian, tapi akhirnya diperluas. Di Indonesia, contoh konkret, operasi pasca kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya ditanggung BPJS, tapi setelah aturan baru, dialihkan ke Jasa Raharja. Ini mengajarkan bahwa asuransi saling melengkapi. Twist yang bikin melongo, ternyata beberapa operasi darurat organ intim bisa saja ditolak jika dokter tidak mendokumentasikan dengan benar kondisi daruratnya. Misalnya, perdarahan hebat akibat keguguran, jika dilaporkan sebagai aborsi ilegal, bisa ditolak. Jadi, faktor administrasi jadi penentu. Ini bahaya banget. Jadi kesimpulannya, aturan ini bukan musuh, tapi tantangan untuk kita lebih jeli. Gen Z harus jadi konsumen kesehatan yang cerdas. Pahami hak, diagnosis, dan alur klaim. Jangan sampai hoax bikin kita takut berobat. Yang terpenting, jaga kesehatan reproduksi sejak dini. Gimana menurut lo? Apakah aturan ini udah adil? Atau ada celah yang bikin resah? Komen di bawah dan share video ini ke teman-teman lo biar mereka juga paham. Jangan lupa subscribe buat info